Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntun selangkah demi selangkah. Banyak orang ketika dipanggil Tuhan, ia ingin tahu langkah-langkah kehidupan yang akan dilaluinya sekaligus di awal perjalanan. Apalagi ketika di awal perjalanan ia menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, bahkan ancaman yang menakutkan. Tapi dalam kenyataannya ternyata Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah. Langkah berikutnya akan Tuhan beritahu kepada kita apabila langkah pertama sudah dilalui. Banyak orang tidak sabar. Setelah langkah pertama dilalui, ia tidak dengar-dengaran lagi dengan Tuhan. Ia melanjutkan langkah berikutnya hanya berdasarkan perkiraan, perhitungan manusiawi, atau mengandalkan perasaannya. Bahkan tidak jarang ia melangkahkan kakinya ke jalan yang dilalui orang banyak. Ia mengira itu jalan yang Tuhan kehendaki. Maka tidak sedikit orang-orang yang dipanggil Tuhan tersesat. Ia menyangka berada di jalan Tuhan, padahal sebenarnya ia sedang berada di jalan yang berlawanan dengan Tuhan. Banyak orang yang dipanggil Tuhan kecewa. Ia mengira berada di jalan Tuhan, padahal ia sedang meluncur ke dalam kebinasaan. Itulah sebabnya mengapa setiap kali tiba di tempat yang baru, yang pertama kali dilakukan oleh Abraham adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan, sebab ia sadar kalau bukan Tuhan yang menuntun langkahnya, ia tidak akan tiba di negeri yang Tuhan janjikan. Ketika Allah memanggil Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai, Allah tidak menyebutkan siapa dari anak Isai yang harus diurapi. Allah hanya mengutus Samuel untuk bertemu dengan Isai di Bethlehem, sebab Allah akan memilih salah satu anaknya menjadi raja. Allah tidak menyebutkan anak mana yang harus diurapi. Tapi Tuhan hanya memberitahu langkah pertama kepada Samuel untuk pergi ke Bethlehem, mempersembahkan kurban di sana, dan mengundang Isai. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, nanti di sana aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Mengapa Tuhan tidak menyebut nama anak Isai yang mana yang harus diurapi? Bukankah setiap anak mempunyai nama? Mengapa Tuhan tidak menunjukkan anak Isai yang keberapa? Bukankah setiap anak ada urutannya? Dan mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya dalam hati kita. Tapi inilah cara Tuhan yang sulit kita mengerti. Ia menuntun kita selangkah demi selangkah. Dan Samuel patuh ketika ia bertemu dengan anak Isai yang pertama yang gagah perawakannya. Naluri manusia Samuel bekerja dan ia berpikir betapa gagahnya Raja Israel yang akan menggantikan Saul. Tapi Tuhan berkata, jangan pandang paras atau perawakannya yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Itu yang dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Kalau saja Allah sudah menyebutkan nama, atau kalau saja Allah sudah menunjukkan anak yang keberapa, maka pesan 1 Samuel 16 ayat 7 tidak akan pernah terdengar. Dan Samuel tidak pernah bisa mengalami bagaimana Allah bekerja menuntunnya selangkah demi selangkah. Ketika Allah menuntun saudara-saudara dan saya selangkah demi selangkah, di dalamnya ada kisah yang hendak Allah beritakan, bukan saja kepada kita, tetapi kepada dunia. Oleh karena itu, kalau kita tidak mengerti apa yang terjadi di depan kehidupan kita, bersyukurlah, ikutilah tuntunan Tuhan hari ini kepada kita untuk menyatakan kebaikan kepada banyak orang. Selamat mengikuti tuntunan Allah.
selamat menemukan keindahan, dan selamat dipakai Allah untuk memberitakan sesuatu yang penting bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita.